Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekis, balik lagi di podcast kali ini, yaitu podcast bareng Ekis bersama saya, Opa Fadila. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, salah satu dosen terbaik UHAMKA, yaitu Budiah Ayu Legawati. Untuk kali ini, podcast kali ini kita akan membahas produk keuangan syariah. Mungkin untuk pengenalan awal, Ibu bisa menjelaskan tentang keuangan syariah dulu dari secara terus. Oke, ya. Berbicara terkait dengan keuangan syariah sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan keuangan konvensional. Di sini yang membedakannya antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional sebenarnya yang pertama dasarnya itu terletak dari bagaimana prinsip-prinsip yang dipakai ya di dalam keuangan syariah. Misalnya terkait dengan larangan maghrib ya, maisir, garar, dan juga riba. Itu salah satu dasar yang membedakannya dengan konvensional. Nah, kalau konvensional itu sudah jelas pasti mereka menggunakan sistem yang namanya sistem bunga ya kalau di perbankannya. Itu. Kemudian selain itu prinsip yang diterapkan lagi di dalam keuangan syariah itu adalah keadilan ya. Karena tujuan dari ekonomi Islam, keuangan syariah itu kan untuk mencapai falah ya, kebahagiaan dunia dan juga akhirat gitu. Jadi adanya keadilan dan juga redistribusi kekayaan. Nah, sebenarnya dasar yang membedakannya seperti itu. Oh begitu, baik. Berarti dengan keuangan itu berkaitan erat dengan perbankan mungkin. Iya, betul. Perbankan. Untuk saat ini perbankan syariah di Indonesia lagi berkembang gitu dengan berbagai macam produk. Baik, Ibu bisa menjelaskan contoh dari beberapa produk keuangan syariah ini. Oke. Kalau kita berbicara mengenai produk keuangan syariah, terlihat kita lihat dulu dari jenis produknya apa. Jadi dilihat dari atapnya kah atau dilihat dari produk lembaganya ya. Kalau kita berbicara mengenai keuangan syariah tadi betul yang disampaikan salah satunya itu adalah perbankan syariah. Nah, kalau di perbankan syariah sendiri sebenarnya produknya itu banyak ya. Misalnya seperti tabungan yang mungkin teman-teman di sini udah punya ya tabungan di bank syariah. Nah, tabungan sendiri kan juga dibagi ya, ada beberapa akad yang bisa dipakai, bisa akad wadiah atau bisa akad mudharabah seperti itu ya. Kemudian kalau selain tabungan itu juga ada deposito ya. Kemudian ada giro gitu ya. Nah, itu merupakan beberapa produk yang ada di perbankan syariah. Kalau kita melihat pasar modal syariah, itu juga memiliki produknya sendiri di dalam produk keuangan syariah. Misalnya seperti saham syariah, kemudian ada reksadana syariah, ya, kemudian ada suku, ya, kemudian ada ETF, kemudian ada EBA, ya, dan juga ada dire, gitu. Jadi sebenarnya kalau produk keuangan syariah itu sudah sangat banyak sekali untuk saat ini. Karena dari beberapa sektor di ekonomi Islam, keuangan syariah itu merupakan salah satu sektor yang unggulan, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk produk itu udah banyak sekali saat ini. Sudah banyak seperti itu. Mungkin karena yang lagi sebelumnya saya pernah baca untuk produk sukuk gitu yang lagi ramai ini sepertinya. Ibu bisa sedikit memberitahu kami nih tentang sukuk itu. Oke, jadi kalau suku itu seperti kepemilikan terhadap sebuah aset atau sebuah proyek ya. Jadi misalnya kalau suku itu ada dua, suku yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan dan suku yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah yang mengeluarkannya itu adalah Kementerian Keuangan ya. Nah, suku itu sendiri ada juga suku tabungan dan juga ada suku retail seperti itu. Nah, dan dikeluarkannya itu tidak setiap saat, tapi ada waktu-waktu atau jadwal-jadwalnya tertentu. Nah, kayak baru-baru ini dikeluarkan dari tanggal berapa ya? Saya lupa kemarin, pokoknya deadline-nya itu sampai tanggal 29 Mei, kalau nggak salah itu ada suku tabungan yang lagi dikeluarkan. Nah, kepemilikannya itu seperti apa? Itu berbeda-beda juga, tergantung dari kementeriannya itu mau untuk membiayai apa. Bisa untuk pembiayaan pendidikan, bisa untuk infrastruktur. Nah, setiap dikeluarkannya itu
berbeda-beda. Jadi ibaratnya nanti kalau kita berinvestasi di suku itu, jadi kita memiliki kita memiliki aset atau dari proyek yang kita biayai melalui suku tersebut. Seperti itu. Jadi nanti untuk pengembaliannya itu pun tidak menggunakan bunga seperti di obligasi ya. Kalau di konvensional itu kan obligasi, tetapi kalau di syariah kan ini menggunakan suku. Jadi pengembaliannya itu berdasarkan pendapatan dari aset yang kita biayai tadi dari segi proyek tadi. Seperti itu. Mungkin bisa sambil diminum. Oh iya. Sambil diminum. Mungkin tadi udah dari suku. Saya juga pernah baca Ibu terkait perbankan di Indonesia untuk akad peminjaman ya. Itu banyak karena yang digunakan di Indonesia itu mungkin akad mudharabah dan murabahah. Itu Ibu bisa menjelaskan akad mudharabah itu seperti apa, murabahah? Oke. Ya, jadi kalau akad untuk pembiayaan ya, ini ya. Nah, untuk pembiayaan itu emang paling sering digunakan kalau di Indonesia, kalau kita melihat dari laporan OJK ya, perbankan syariah, itu memang akad murabahah itu masih mendominasi ya. Nah, kenapa kira-kira akad murabahah itu masih mendominasi? Karena murabahah itu merupakan salah satu akad jual beli ya, akad jual beli dari pembiayaan. Jadi kenapa lebih banyak atau lebih masih tinggi murabahah ini? Karena dia dinilai memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Karena akadnya tadi jual beli, maka konsepnya ya seperti jual beli biasa. Jadi ibaratnya bank syariah itu sebagai penjualnya, nasabah itu sebagai pembelinya. Jadi misalnya nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan ya, misalnya untuk KPR nih, KPR rumah. Kemudian nanti bank ini akan bekerja sama dengan developer ya. Kemudian atau misalnya nasabah ini udah tahu nih rumah yang mau diincar yang mana. Jadi nanti bank yang akan melunasi untuk membeli rumah terlebih dahulu. Jadi nanti tapi sebelum dilunasi bank akan menyampaikan nih kepada nasabah harga rumahnya misalnya 500 juta. Tapi saya mau mengambil keuntungan sebesar 100 juta misalnya. Jadi di situ ada keuntungan yang akan diambil oleh si bank. Itu kalau akadnya murabahah jual beli. Jadi sudah jelas margin yang akan diterima oleh bank berapa dan nasabah harus membayarnya berapa. Itu murabahah. Sehingga di situ resikonya kecil kan, sudah bank itu sudah pasti akan mendapatkan berapa gitu kan. Tetapi kalau mudharabah, nah biasanya kalau mudharabah ini lebih untuk kerjasama dan biasanya jarang untuk KPR, biasanya untuk modal kerja. Jadi sistemnya nanti kalau mudharabah itu kan 100% modal itu dari bank ya. Kalau musyarakah itu bagi dua ya, ada dari bank, ada dari nasabah. Tapi kalau mudharabah itu kan 100% dari si bank. Jadi nasabah di sini hanya sebagai pengelola. Nah, bagi hasil sistemnya itu disesuaikan, beda dengan konvensional. Kalau konvensional misalnya minjem 10 juta, bunga 10%, kita harus mengembalikan 11 juta. Tapi kalau mudharabah misalnya dibiayai 10 juta. Nah, pengembaliannya itu nanti berdasarkan hasil pengelolaan usaha dari si nasabah tadi. Nah, ketika kita mengelola usaha itu kan tidak pasti selalu untung ya. Pasti ada yang namanya rugi. Nah, itu kan sehingga akan menimbulkan resiko yang cukup beresiko lah buat bank ya. Nah, oleh karena itu kenapa mudharabah itu dan musyarakah itu masih lebih rendah dibandingkan dengan murabahah seperti itu. Saya juga pernah baca Ibu beberapa dari artikel tentang murabahah ini. Beberapa dari mungkin yang pernah saya baca juga atau mungkin salah bisa dikoreksi. Dari murabahah ini ada beberapa bank syariah yang tidak langsung memberikan barang tapi bil wakalah, jadi memberikan uang. Itu bagaimana Ibu? Itu kan murabahah yang benar atau? Murabahah bil wakalah ya tadi ya. Jadi kalau secara teorinya ya sebenarnya kalau murabahah ya tadi kan akad jual beli. Nah, akad jual beli itu kan sebenarnya ada yang dijual gitu ya. Dan biasanya barang yang dijual
sesuatu yang dijual itu adalah barang, gitu ya. Nah, jadi kalau secara teorinya sebenarnya seharusnya itu adalah tidak memberikan uang, gitu. Secara teori, secara syariahnya, gitu ya. Seharusnya yang diberikan itu adalah dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang, gitu kan. Nah, tetapi karena adanya modifikasi akad tadi, ya, misalnya murabahah bil wakalah tadi, di mana bank itu memberikan uang kepada si nasabahnya dengan catatan-catatan tertentu, gitu. Nanti misalnya seperti ini, biasanya nanti nasabah itu akan diminta oleh bank untuk mengirimkan bukti jual beli si nasabah langsung kepada si pembeli tadi, seperti itu. Jadi tapi ada juga kadang marak seperti itu, Bu, ya. Iya, karena kalau kita berbicara mengenai keuangan syariah kan selalu mengalami perkembangan, gitu ya. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan, sebenarnya asal penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tadi. Sepertinya sudah cukup jelas ya untuk podcast kali ini tentang produk keuangan syariah, karena kita dari ini yang di highlight ya memang akad mudharabah dan murabahah, karena itu yang sering kita jumpai di perbankan, karena kita saling berkaitan dengan perbankan, apalagi kita kampus UHMK menggunakan bank syariah untuk pembayaran kuliah dan sebagainya. Mungkin cukup ya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Ibu Diahayu atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Ekis di podcast selanjutnya.